Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ambar Stianingsih, NIM 2003. Saya berasal dari kelas D33A, kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 akan memperkenalkan nama-nama dari anggota kelompok 2. Yang pertama itu ada saya sendiri, Ambar Stianingsih, lalu rekan saya Dina Aulia Fitri, Indah Fatmawati, Rangga Harkindra Putra, Rauda Intan Maulani, Resti Amelia, Titi Mariani, dan Velinka Fasri Sahani Kodri. Antiemetik dan antihiperesiditas. Definisi mual, muntah, dan antiemetik. A. Mual dan muntah. Mual sering kita artikan sebagai keinginan untuk muntah atau gejala yang dirasakan di tenggorokan dan di daerah sekitar lambung yang menandakan kepada seseorang bahwa ia akan muntah. Muntah dapat diartikan sebagai pengeluaran isi lambung melalui mulut, yang seringkali kita membutuhkan dorongan yang sangat kuat. Muntah didefinisikan sebagai keluarnya isi lambung melalui mulut. Mual dan muntah merupakan gejala umum yang memiliki gangguan fungsional saluran cerna. Keduanya berfungsi sebagai pelindungan melawan toksin yang tidak sengaja tertelan. B. Antiemetik. Antiemetik adalah obat-obat yang digunakan dalam penata laksanaan mual dan muntah. Antiemetik digunakan untuk mengobati penyakit, mabuk kendaraan, dan efek samping dari analgesik opioid, anestetik umum, dan kemoterapi terhadap kanker. Mekanisme dan penyebab terjadinya mual dan muntah. Penyebab muntah, pusat muntah terletak di medula oblongata yang juga mengatur fungsi jantung, pernafasan, air liur atau saliva, dan vasomotor. Pusat muntah dapat distimulasi menjadi 4 perangsangan yang berbeda. Yang pertama, ens splanchnicus, bagian dalam yang dapat distimulasi oleh iritasi peritoneum, infeksi, atau perut yang menggembung. Yang kedua, sistem vestibular yang bisa dirangsang oleh infeksi. Serabut syaraf ini banyak mengandung histamin dan reseptor musakrinik. Yang ketiga, Hickher CNS centers distimulasi oleh gangguan penglihatan, penciuman, dan emosional dapat menyebabkan muntah. Yang keempat, kemoreseptor trigger zone (CTZ) yang terletak di luar sawar darah otak, seperti pada area postrema dari medula. Daerah ini memiliki reseptor kimia yang dapat distimulasi oleh obat-obatan, zat-zat kemoterapi, racun, dan lain-lain. B. Fase-fase muntah. Secara umum, muntah terdiri atas 3 fase, yaitu yang pertama, nausea atau mual, merupakan sensasi psikis yang ditimbulkan akibat rangsangan pada organ-organ dalam, labirin atau organ keseimbangan, atau emosi dan tidak selalu diikuti oleh racing atau muntah. Kedua, racing atau maneover awal untuk muntah merupakan fase di mana terjadi gerak nafas spasmodik dengan glotis tertutup, bersamaan dengan adanya usaha inspirasi dari otot dada dan diafragma sehingga menimbulkan tekanan intratoraks yang negatif. Ketiga, regurgitasi atau emesis atau pengeluaran isi lambung atau usus ke mulut. Terjadi bila fase racing mencapai puncaknya yang ditandai dengan bertambah turunnya diafragma, disertai penekanan mekanisme anti-reflux. Pada fase ini, pylorus dan antrum berkontraksi, pondus dan esofagus relaksaksi, dan mulut terbuka. Golongan dan sifat obat antiemetik. 1. Antagonis reseptor 5-HT3. Obat ini akan menghambat reseptor serotonin pada sistem saraf pusat dan saluran pencernaan. 2. Antagonis dopamin bekerja pada otak, digunakan untuk mengatasi rasa mual dan muntah dan dihubungkan dengan penyakit neoplasma, pusing karena radiasi, opioid, obat sitotoksik, dan anestetik umum. 3. Antihistaminika. Obat ini terutama digunakan untuk mencegah dan mengobati mual dan muntah akibat mabuk darat. 4. Cannabinoid
digunakan pasien dengan kakeksia, mual sitoksik, dan muntah atau karena tidak responsif pada agen lainnya. 5. Benzodiazepin. Dari kelas obat benzodiazepin, lorazepam dan alprazolam adalah dua obat yang biasa digunakan sebagai antiemesis. 6. Skopolamin, hikoskin, skoderm, TTS atau transdermal alkaloid belladonna ini digunakan sebagai spasmolitikum pada kejang-kejang saluran cerna dan urogenital, juga untuk premedikasi pada narkosa. 7. Antipsikotika. Di samping kerja antiopsika, sejumlah neoprotika juga berdaya antiemetik, khususnya derivat fenolin seperti prehenzin. Mekanisme obat antiemetik. Mekanisme terjadinya mual dan muntah. Dalam penanganan kemoterapi, menggunakan obat-obat yang bersifat sitotoksik. Obat sitotoksik dapat menimbulkan mual muntah melalui beberapa mekanisme. Yang pertama, pusat muntah. Yang kedua, chemoreceptor trigger zone atau CTZ. Syaraf aferen vagus yang berasal dari gastrointestinal menuju area postrema CTZ. CTZ sangat sensitif terhadap stimulus kimia yang merupakan target utama dari antiemetik. Obat sitotoksik akan mengaktifkan syaraf aferen vagus dan menghasilkan input sensori yang akan mengaktifkan otot perut, diafragma, lambung, dan esofagus untuk menimbulkan muntah. Kemudian, neurotransmitter yang berperan dalam mual muntah adalah dopamin, serotin, dan senyawa P. Reseptor dopamin, serotinin, dan senyawa P terletak di dorsal vagus, area postrema, dan gastrointestinal. Antiemetik yang digunakan dalam terapi MMK adalah antagonis reseptor 5-HT3, antagonis dopamin, dan antagonis neurokinin. R5-HT3 terikat secara selektif dan kompetitif memblok AR5-HT3 sehingga dapat mencegah infus sensori ke pusat muntah dan CTZ. Aktivitas antiemetik dan AR5-HT3 dapat tercapai dengan menghambat reseptor 5-HT3A dan 5-HT3B, baik yang terletak di sentral maupun di perifer. Obat yang termasuk golongan AR5-HT3 adalah ondosentron, dolasentron, granisentron, dan palanosentron. Kemudian definisi hiperasiditas dan antihiperasiditas. Hiperasiditas ialah di mana kondisi asam lambung meningkat secara berlebihan sehingga menimbulkan gangguan lambung. Berlebihannya sekresi asam lambung tersebut akan mengganggu sistem pertahanan lambung, mengurangi daya proteksi lapisan mukosa lambung, dan akhirnya menimbulkan kerusakan pada dinding dalam lambung, mengakibatkan gastritis. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh konsumsi minuman, makanan beralkohol, makanan yang pedas dan serat bumbu, jadwal makanan yang tidak teratur, konsumsi minuman berkarbonat, stres, merokok, konsumsi obat-obatan tertentu, dan lainnya. Hiperasiditas dapat menimbulkan tukak lambung yang berpotensi mengalami komplikasi serius seperti perforasi lambung. Antihiperasiditas ialah obat dengan kandungan aluminium atau magnesium bekerja secara kimiawi mengikat kelebihan HCl dan lambung. Sediaan yang mengandung magnesium menyebabkan diare karena bersifat pencahar, sedangkan sediaan yang mengandung aluminium dan menyebabkan sembelit, maka biasanya kedua senyawa ini dikombinasikan. Persenyawaan molekul antara magnesium dan aluminium disebut hidroktalsid. Mekanisme antihiperasiditas. Gejala hiperasiditas.
Yang pertama, gas berlebihan di dalam lambung. Yang kedua, kembung. Yang ketiga, rasa terbakar di ulu hati, dada, bagian belakang badan atau punggung dan anus. Yang keempat, nyeri perut, nyeri punggung. Yang kelima, sakit kepala dan rasa penat, rasa lapar disertai nyeri 1-2 jam setelah makan. Yang keenam, sendawa yang berlebihan. Yang ketujuh, mual, muntah, konstipasi, diare. Yang kedelapan, kram otot pada leher dan bahu. Yang kesembilan, mulut terasa panas. Penyebab hiperasiditas. A. Helicobacter pylori. HP adalah kuman patogen gram negatif berbentuk batang atau spiral. B. Makanan dan minuman iritatif. 1. Kafein maupun asam yang terdapat dalam kopi dapat mengiritasi permukaan lambung dan usus. 2. Minuman soda mengandung CO2 sebagai penyebab lambung tidak bisa menghasilkan enzim yang sangat penting bagi proses pencernaan. Yang ketiga, makanan yang sulit dicerna dapat memperlambat pengosongan lambung. C. Tingkat stres. Tingkat stres adalah reaksi seseorang baik secara fisik maupun emosional, fisik atau mental. Mekanisme antihiperaditas. Mekanisme antihiperaditas dimulai dari infeksi atau inflamasi pada lapisan mukosa. Pada lapisan mukosa lambung terdapat kelenjar-kelenjar penghasil asam lambung dan enzim peksin. Asam lambung bertugas memecah makanan dan enzim peksin memecah protein. Lapisan mukosa lambung diliputi oleh lapisan tebal mukus yang melindungi dari cairan asam lambung yang dapat melumerkan dan mengikis jaringan lambung di dalamnya. Ketika lapisan mukosa mengalami inflamasi produksi asam lambung, lapisan enzim peksin dan zat pelindung lainnya menjadi berkurang. Awalnya, pada fase akut, infeksi atau inflamasi yang terjadi dalam subklinik pada kebanyakan penderita. Pada fase ini terjadi erosi superficial, di mana permukaan mukosa lambung menampakkan eritema dan edema. Umumnya, gastritis fase ini berkonsep akut dan cepat berakhir. Inflamasi dapat menyeluruh atau mengastritis atau sebagian lambung saja atau antar gastritis. Golongan dan sifat obat antihiperadisiditas. Ada antagonis reseptor H2, yaitu ada ranitidin, simetidin, famotidin, nizatidin. Selanjutnya, PPI, inhibitor pompa proton, memiliki efek yang sangat besar terhadap produksi asam. Analog prostaglandin. Misoprostol biasanya digunakan sebagai penangkal terjadinya ulkus peptikum pada pasien OAINS. Selanjutnya ada antasida, digunakan untuk mengobati asam lambung atau MAH. Baiklah, sekian video edukasi dari kelompok 2. Semoga materi yang kami sampaikan ini bermanfaat. Terima kasih. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.